Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat tentunya. Amin. Senang sekali, perkenalkan nama saya Dani Rahman, mahasiswa UIN Suskaryau dari jurusan Ilmu Komunikasi Broadcasting 3A, akan memandu sesi talk show pada siang hari ini. Pada talk show kali ini membahas lulus SMA bukanlah akhir, melainkan awal perjuangan dalam menantang dunia. Setelah seorang siswa lulus dari sekolah menengah atas, sebagian dari mereka itu melanjutkannya ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka itu berputus asa untuk melanjutkannya ke perguruan tinggi, seperti gagal pada saat tes masuk perguruan tinggi dan juga karena faktor ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini, semua itu akan dibahas oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Muhammad Zuhri dari jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk saudara Muhammad Zuhri. Halo. Halo. Apa kabar? Bagaimana kesibukan Anda sekarang, Muhammad Zuhri? Alhamdulillah kabar baik. Kalau kesibukan sekarang kan karena lagi mendekati UAS dan depan sudah UAS, jadi lagi banyak deadline-nya dan juga persiapan UAS. Kalau Anda sendiri kabarnya gimana dengan kesibukannya? Saya kabarnya alhamdulillah baik. Sama seperti halnya saudara Zuhri, saya juga punya kesibukan ya sebagai mahasiswa melakukan kuliah daring tentunya. Baiklah, karena narasumber kita sudah hadir di hadapan kita semua, langsung saja kita masuk pada sesi pertanyaan. Apakah jalur yang Anda tempuh untuk masuk perguruan tinggi seperti Universitas Sumatera Utara? Untuk jalur ini kan yang disediakan pemerintah itu ada dua. Yang pertama itu kan disebut SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua itu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN. Jadi saya mengikuti dua jalur ini. Yang pertama yaitu SNMPTN. Namun karena belum rezeki, saya belum lulus. Pilihan saya waktu itu yang pertama Universitas Sumatera Utara, yang kedua Universitas Riau dengan jurusan akuntansi yang sama. Lalu saya, karena tidak lulus, saya mencoba di SBMPTN. Kembali saya memilih lagi, yang pertama Universitas Sumatera Utara dan Universitas Riau dengan jurusan akuntansi. Selain itu kan sebagai cadangan, saya juga mendaftar juga di beberapa universitas. Waktu itu saya mendaftar ada dua di universitas di luar daerah. Yang pertama itu saya mendaftar yang namanya, ada tiga. Yang pertama itu saya Aperti BUMN, itu saya memilihnya di TELIU. Tapi juga belum lulus. Setelah itu saya memilih yang kedua itu di TELIU-nya, tapi dari bidang Purwokerto di cabangnya, dan itu alhamdulillah saya lulus. Setelah itu yang terakhir saya juga di Presiden University dan alhamdulillah juga lulus. Jadi itu kan saya masih simpan dulu surat LOA-nya, tapi saya masih menunggu kabar dari SBMPTN, dan ketika keluar SBMPTN pengumumannya, maka saya tetap memilih yang lulus di SBMPTN, itu lulus di jurusan akuntansi Universitas Sumatera Utara. Bagaimanakah overview Anda pertama kali di Medan? Overview saya saat pertama kali sampai di Medan, saya sebenarnya merasa nervous, juga down, karena ini kan namanya kan merantau ke daerah orang ya. Jadi rasa khawatir gitu memijak tanah orang, apa yang terjadi dengan saya. Itu karena saya belum ada persiapan yang matang sampai di sana. Misalnya tempat tinggal saya belum tahu di sana di mana nantinya. Jadi saya ya modal nekat saja ke sana. Tapi rupanya dari yang saya pikirkan itu semuanya bertolak belakang. Rupanya di Medan itu seru dan juga padat di sana, dan juga tidak jarang sekali yang ada namanya kriminal di sana selama saya ada di sana. Selanjutnya setelah itu di kota Medan ini saya overview saya, kota Medan ini termasuk kota yang padat ya, termasuk salah satu kota metropolitan di mana padat penduduknya dan banyak juga gedung pencakar langitnya.
Maka dari itu untuk tempat wisata juga di sana banyak. Saya juga beberapa sudah mengunjungi di sana, dan Medan itu bagi saya mantap juga. Bagaimanakah pengalaman Anda selama berada di lingkungan kampus? Seperti yang saya bilangkan juga, seperti overview saya terhadap Medan, begitu juga dengan penduduk dari Universitas Sumatera Utaranya. Yang saya pikir mahasiswanya itu mahasiswa yang barbar gitu ya kan, yang namanya anak Medan. Tapi rupanya semua ekspektasi saya itu dipatahkan dengan realita yang ada. Ternyata saya mendapatkan teman, bahkan saat itu belum teman, tapi kakak tingkatnya sendiri yang waktu itu menerima kami sebagai mahasiswa baru, itu sangat friendly dan aware dengan kami. Dan saya juga saat itu sampai dibantuin dengan kakak-kakak itu untuk mencari tempat tinggal, misalnya untuk mencari kos, mencari tempat lain, dan juga saya dibimbing mendaftar ulangnya seperti apa, persyaratan apa yang harus dibawa, dan saat ospek juga. Dan mereka itu sangat baik rupanya. Jadi yang pertama saya itu untuk mencari tempat tinggal. Maka di situ tempat tinggal saya itu di masjid fakultasnya. Saya minta tolong kepada salah satu abang yang saya kenal, yaitu salah satu marbot di masjid tersebut yang saya sudah kenal lebih dulu. Jadi alhamdulillah saya diperbolehkan untuk tinggal di masjid. Dalam waktu itu saya tinggal di masjid selama 1 semester penuh. Karena setelah itu saya belum dapat bidik misi, makanya sebelumnya saya kan sudah mendaftar asrama, namun tidak diperbolehkan karena khusus anak bidik misi, makanya saya daftar di masjid. Tapi setelah saya dapat bidik misi itu tepatnya di bulan Desember, dan bidik misi saya sudah cair itu di bulan Januari, jadi saya pindah ke asrama kampus. Setelah itu pengalaman saya juga sangat banyak pengalaman yang menyenangkan, karena saya juga mengikuti banyak organisasi, lebih banyak teman yang saya dapat selama ngampus di kelas. Pokoknya teman-teman yang di sana itu tidak ada yang mementingkan diri sendiri, mereka itu saling merangkul. Juga suasana lingkungan kampus itu yang sangat mendukung saya dalam pembelajaran dan juga berinteraksi kepada sesama mahasiswa lain. Dan juga di USU itu untuk tempat-tempat rekreasinya banyak juga, walaupun dia tempat universitas. Salah satunya kalau bagi adik-adik atau teman-teman yang berada di USU, jangan lupa untuk ke kandang rusa di depan biro rektornya. Dan juga ada di situ perpustakaan pusatnya, ada juga di situ gemanya namanya, atau gema itu gelanggang mahasiswa, ada juga pendoponya, dan pokoknya tempat-tempat di sana itu sangat mendukung mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak lagi, karena perpustakaannya itu ada banyak mempunyai buku-buku di dalamnya. Jadi kesimpulannya di USU itu terdapat banyak kali ya yang namanya fasilitas, ya itu juga gunanya untuk mendukung kegiatan mahasiswanya ya. Oke, selanjutnya kegiatan apakah yang Anda ikuti selama kuliah di Universitas Sumatera Utara, dan apakah saja prestasi yang Anda peroleh? Baik, selain kuliah kan suatu kewajiban mahasiswa, tapi saya juga mengikuti beberapa organisasi di kampus, baik itu organisasi HIMA. Setelah itu saya juga mengikuti organisasi UKMI atau Unit Kegiatan Mahasiswa Islam, dan saya di situ mengikuti ada 2. Yang pertama itu BP2M atau namanya Badan Pengelolaan dan Pengembangan Masjid Baitur Rahmah FEB USU. Yang kedua saya mengikuti KSEFOSE USU, yaitu Kelompok Studi Ekonomi Islam, Forum Studi Ekonomi Islam USU, dan juga UKMI Adakwa. Dan saya juga mengikuti beberapa kegiatan kecil seperti temu ramah dan juga perkumpulan anak-anak yang kecil gitu, perkumpulan anak mahasiswa yang kecil. Jadi pengalaman saya di organisasi ini, saya banyak mendapatkan prestasi dari sini, dan juga kegiatan saya banyak dari organisasi ini. Contohnya saya pernah menjadi CO konsumsi pada suatu kepanitiaan yang namanya UC Project atau Unlimited Contribution. Setelah itu saya juga pernah menjadi sekretaris umum di sana, mengenyam menjadi BPH di sana. Dan saya juga sebagai anggota kaderisasi, dan juga saya sebagai anggota litbang, semuanya telah saya coba di sana. Dan dari organisasi ini saya alhamdulillah lumayan banyak mencetak prestasi. Yang prestasi saya yang pertama kali saya cetak di situ yaitu ada namanya FOSE Juara. Saya mengikuti yang namanya lomba Olimpiade Ekonomi Islam, dan alhamdulillah saya mendapat juara 1. Waktu itu kami berkelompok, bukan perorangan. Maka dari lomba itu alhamdulillah saya diutus kembali untuk mengikuti Temilrek atau Temu Ilmiah Regional ke Banda Aceh, tepatnya di UIN Aranyiri Banda Aceh, dengan cabang lomba yang sama yaitu Olimpiade Ekonomi Islam, dan alhamdulillah mendapat juara 1 juga. Dan saya diutus lagi ke Padang di Universitas Negeri Padang untuk Temilnas, Temu Ilmiah Nasional. Namun alhamdulillah
dapat 10 besar tapi tidak masuk nomine. Selain itu saya mengikuti MTQ. Saya mengikuti 2 kali MTQ. Yang pertama tingkat usul dengan cabang Fahmil Quran, tapi di situ saya masuk 5 besar dan tidak masuk nomine. Setelah itu saya mengikuti Fahmil Quran sekali lagi di Polbangtan, itu di Binjai, dan juga alhamdulillah belum rezeki. Baru-baru ini saya mengikuti Fose Juara untuk Temilrek ke IAIN Sidempuan. Alhamdulillah masuk 5 besar, tapi ini masih menunggu keputusan untuk menjadi utusan dari USU ke sana. Wah, sungguh luar biasa ya Saudara Muhammad Zuhri ini, banyak mengikuti organisasi dan juga sangatlah berprestasi di kampusnya sendiri. Nah, karena Saudara Muhammad Zuhri sendiri kan ikut organisasi nih, dan juga sebagai mahasiswa juga mempunyai kewajiban menjalankan tugasnya seperti mengerjakan tugasnya dari dosen. Nah, bagaimana caranya untuk memanage waktu supaya semuanya itu berjalan dengan lancar? Kebetulan saya juga sebagai mahasiswa yang harus mengerjakan tugas, saya juga mengikuti organisasi, mungkin juga berbagai kegiatan di organisasi, dan juga kebetulan sebelum saya menerima bidik misi, saya juga mencoba bekerja juga di sana untuk mencukupi uang yang saya pegang selama di sana. Jadi karena saya di masjid, karena itu dekat dengan lingkungan kampus, saya lebih mudah memanage waktu karena masjid itu kan berada di tengah kampus. Jadi untuk urusan pergi dan pulang ke kampus itu perjalanannya sangat dekat. Setelah itu saya motivasi saya dan moto saya adalah mengerjakan yang wajib dulu. Yang wajib apa itu? Yaitu mengerjakan tugas dari dosen, karena itu adalah kewajiban kita. Sedangkan organisasi itu bisa disebut sebagai kegiatan sekunder kita di kampus itu, karena kan tujuan kita di sini adalah untuk menuntut ilmu. Maka dari itu biasanya saya kalau ada tugas, maka setelah habis mata kuliah biasanya kan ada jam ganti ke mata kuliah lain kan. Makanya saya setiap habis mata kuliah itu apabila ada tugas, bahkan tidak ada tugas, saya pergi ke perpustakaan. Kebetulan perpustakaan pusatnya itu dekat dengan fakultas kami. Jadi apabila kosong atau lowong, baru saya mengikuti kegiatan di organisasi. Namun yang saya pentingkan yaitu mengerjakan tugas deadline ini. Setelah itu biasanya saya juga kalau juga lowong, organisasi lowong, pekerjaan deadline juga lowong, baru saya bekerja. Saat itu saya bekerja menjualan minuman. Saya juga bekerja membantu di ibu kantin. Itu saya kerjakan di waktu lowong karena alhamdulillah seller dan juga ibu kantinnya ini baik. Dia mengerti kalau sebagai mahasiswa kan juga ada kerjaan lain. Jadi apabila saya sempat, saya bisa mengambil pekerjaan tersebut. Yang paling utama itu kita adalah mengerjakan tugas dosen karena itu memang sudah kewajiban kita. Setelah itu cara saya memanage waktu, kan saya itu tinggal di masjid. Setelah saya pindah ke asrama, cara saya memanage waktu itu untuk mahasiswa apalagi di asrama di luar kampus USU, bangunlah sebelum subuh. Seperti saya bangun sebelum subuh, itu kita langsung mandi dan usahakan kita itu mengerjakannya pas di subuh-subuh hari. Jadi kita masih banyak waktu karena kan kegiatan kan juga padat. Mungkin kita di kampus sampai malam, kan tidak mungkin kita balik ke asrama cepat mungkin kan. Makanya dari itu biasanya bangun subuh-subuh, di situ kita bisa kerjakan semuanya, mencuci, menjemur, memasak nasi dan lain-lain. Oh iya, apakah motivasi Anda buat adik-adik dan teman-teman yang pada saat ini sedang berjuang untuk melanjutkan perguruan tinggi? Baik, sebelumnya saya waktu untuk angkatan saya dan mungkin bahkan adik-adik sekarang, saya merasa sedih karena banyak sekali yang setelah tamat SMA itu putus dan tidak melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi lagi, ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sebagian mungkin ada karena himpitan ekonomi dan mungkin ada karena tidak lulus tes itu ya. Oke. Jadi motivasi saya itu, pokoknya itu jangan pernah menyerah, selalu berikhtiar dan jangan lupa tawakal, dekatkan diri kepada Allah. Karena walaupun kita tidak lulus tes ini, seperti saya tidak lulus SNMPTN, jangan langsung berkecil hati, putus asa, karena masih banyak bentuk tes-tes lain yang bisa kita ambil. Oh ya, selanjutnya adakah tips yang bisa di-share untuk teman-teman ataupun adik-adik yang ingin juga masuk ke perguruan tinggi negeri yang bergengsi? Kalau tips dan trik ala saya, Muhammad Zuhri, kalau dari saya sendiri, saya ini memakai tips yang low budget. Karena kan kebetulan kan karena kurang finansial, seperti sebelum waktu kita masih kelas 2 SMA, jangan pernah ragu untuk menguli dan melakukan problem solving dengan materi-materi apa yang ada di UTBK waktu tahun depan.
itu dimulai dari kelas 2, karena dari kelas itu kita mulai bekal, karena kan waktu kelas 2 itu kita masih lowong, masih lancar, karena kalau udah kelas 3 kita sibuk dengan USBN, dengan tryout, dengan UN kan. Nah, maka dari itu dicoba di kelas 2 SMA. Dan setelah itu kita jangan pernah berharap dengan yang namanya SNMPTN, karena SNMPTN ini kadang orang juga membilang ini jalur goib, karena kita tidak tahu bagaimana penilaian pihak panitia LTMPT kan. Bahkan jangan pernah berpikir kalau dia juara 1 di sekolah dia akan lulus SNMPTN, karena kita tidak tahu dari segi mana penilaiannya. Maka dari itu kita menitik beratkan kepada persiapan kita untuk UTBK SBMPTN. Mulailah belajar di kelas 2 SMA. Selanjutnya, setelah penerimaan SNMPTN bahwa kita memang tidak lulus, baru kita lebih memantapkan lagi untuk menyelesaikan soal-soal di UTBK SBMPTN. Dan juga jangan lupa untuk melihat progres dari UTBK tahun sekarang. Mana tahu ada polanya yang berbeda ya kan, pola soalnya berbeda. Kayak tahun sekarang ini soal dari sosum itu, matematika sosum telah dihilangkan. Maka kita harus sering mengupdate dari pihak LTMPT ini seperti apa. Setelah itu, kalau saya yang low budgetnya, saya cukup mendownload saja contoh-contoh soal dari internet. Kalau mungkin yang ada yang berkelebihan bisa membelikan banyak itu buku-buku, tips, trik, cara lulus SNMPTN, lulus SBMPTN. Setelah itu, waktu saya sebelum UTBK, sebelum UTBK sering-seringlah sholat tahajud. Itu yang paling penting. Sholat tahajud, sering mendekatkan diri kepada Allah, dimudahkan kelancaran kita dalam menjawab soal. Seperti yang saya lakukan di puncaknya itu di H-1 UTBK. Saya bangun subuh-subuh, subuh-subuh saya bangun tengah malam tahajud. Setelah itu saya lanjutkan belajar menunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh saya lanjutkan lagi belajar. Pokok kalau masih ada waktu, cobalah buka-buka pelajaran-pelajaran yang lain yang bergantung pada UTBK tersebut. Lalu dalam mengerjakan UTBK ini, kita jangan nervous, jangan gugup, percaya diri aja dengan apa yang kita usahakan selama ini. Karena kan kita kan sudah berusaha, dan pada saat kita UTBK itu adalah titik kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu selesai, setelah itu jangan putus berdoa, sholat setelah kita selesai UTBK-nya, berdoa kepada Allah semoga diluluskan. Dan alhamdulillah, kalau saya alhamdulillah bisa lulus SBMPTN. Dan mungkin kalau ada yang berduit lebih, jangan sungkan untuk mendownload aplikasi Zenius, Ruang Guru, bahkan ikut, karena memang Ruang Guru, Zenius, dan yang lainnya itu sangat membantu kita. Berakhir sudah rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini dan sudah terlaksanakan dengan baik dan lancar. Kami ucapkan baik terima kasih kepada Saudara Zuri karena sudah membagi ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Sebelum saya tutup, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, dan juga jangan lupa pesan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.